pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang kita berada di desa Senggreng, ya, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Telah bersama kita Bapak Dwi Prihanto, beliau ini pemerhati gaharu. Kita berada di rumah beliau. Juga ada Bu Endang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan Pak Edi dari Blitar, seorang pemerhati, wirausahawan, gaharu dan Jahe Merah. Pertama saya ingin bertanya kepada Pak Dwi, kira-kira apa motivasi Bapak ini sampai melakukan kegiatan mulia ini, budidaya gaharu dan beberapa tanaman kehutanan lainnya nih? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Awalnya saya mendengar tahun 1995 bahwa pohon penghasil gaharu itu sudah kondisinya rawan punah. Sehingga saat itu saya pesan ke saudara saya yang ada di Mataram untuk dicarikan bibit. Dan hanya dapat 3 bibit saja, termasuk bibit yang besar itu yang usianya mulai tanam tahun 96. Kemudian yang 2 bibit lagi di depan kena perkembangan rumah akhirnya terpotong. Namun berikutnya selang 2 tahun saya selalu menanam, sehingga ini antara tanaman yang satu dengan yang lain itu kan intervalnya sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Iya, iya. Nah, apa yang saya pikirkan saat itu, saya berpikir bahwa tanaman ini sudah langka, hampir punah. Itu kalau sampai habis di hutan kan sangat disayangkan. Padahal tanaman ini adalah tanaman alam yang subur hidup di tanah air kita. Iya. Alhamdulillah pada tahun 2010 ternyata banyak para pemerhati gaharu yang ingin mengembangkan tanaman penghasil gaharu. Sehingga saya juga kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan menjadi binaan Dinas Kehutanan untuk menyalurkan bibit, termasuk program OBIT 1 billion Indonesian Tree, program 1 miliar pohon gitu Pak. Sehingga mudah-mudahan dengan berkembangnya tanaman gaharu ini juga akan menundukkan alam, utamanya di alam kita. Oke, terima kasih. Terus yang penting juga bagaimana Pak Dwi ini mengajak para pihak ini, karena alhamdulillah kita pagi ini berjumpa dengan banyak pihak dari Blitar, dari Probolinggo, dari Malang, berbagai daerah bisa sampai ngumpul di sini dan mungkin juga bersinergi dalam jangka panjang ini. Bagaimana kiatnya kira-kira Pak Dwi? Itu begitu saya mendapat telepon dari Pak Muh, itu saya berpikir bahwa kegiatan Pak Muh ini adalah kegiatan lintas pulau, sehingga sangat disayangkan kalau yang menerima saya sendiri. Dan saya memang sudah punya angan-angan ke depan untuk membentuk suatu komunitas, ya, salah satunya komunitas gaharu ini, sehingga sharing, kolaborasi selalu terbina. Insya Allah kalau kita itu membentuk suatu kesatuan itu akan saling bersinergi, sehingga akan timbul suatu kekuatan yang insya Allah nanti bisa membawa hasil ke depan. Terima kasih Pak Dwi. Sekarang kita dengan Bu Endang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Bu, kira-kira bagaimana partisipasi atau peran Dinas Kehutanan supaya masyarakat bukan hanya mau menanam, tapi juga nanti juga bisa melakukan aktivitas inokulasi dan sampai pemasarannya, itu gimana kira-kira peran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang? Terima kasih. Sampai dengan saat ini Dinas Kehutanan ini tetap menjalin kerjasama dengan para penangkar bibit, terutama bibit gaharu, dan kita akan menyampaikan atau menyalurkan informasi kepada masyarakat melalui kelompok tani yang ada di Kabupaten Malang. Dan sampai dengan saat ini sudah kurang lebih yang di Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan. Ini 50% dari itu sudah melakukan kegiatan penanaman walaupun jumlahnya belum sesuai yang kita harapkan. Dan kita akan terus menyampaikan informasi ini untuk melakukan kegiatan penanaman tanpa harus memikirkan
kedepannya dulu, yang pasti kita juga akan memberikan informasi sampai dengan pasarnya bagaimana, cara inokulasinya bagaimana. Yang sementara ini informasi untuk sampai dengan panen ini kan membutuhkan biaya yang besar, dan kita tunggu kalau dengan berjalannya waktu ini, saya kira nanti dengan para pakar yang menemukan fusarium, serum untuk inokulasi ini yang sekarang ini kondisinya saat ini masih mahal, saya kira nanti dengan berjalannya waktu akan terjangkau dan petani tetap akan optimis mau menanam untuk mengembangkan gaharu, kecuali untuk mendapatkan hasil yang luar biasa banyak, juga akan untuk kelestarian lingkungan di Kabupaten Malang, untuk melestarikan sumber mata air yang harus kita jaga untuk pemanasan global, mengatasi pemanasan global, khususnya di Kabupaten Malang, tapi manfaatnya untuk dunia. Oh iya, terima kasih Bu Endang. Ya. Saya kira itu. Ya, alhamdulillah kita juga ada Pak Edi ini, wirausahawan dan petani dari Blitar. Pak, kalau boleh bertanya, kira-kira prospek gaharu ini ternyata budidaya tidak hanya sendirian. Dia di samping waktu nanamnya itu toleran, perlu naungan, ternyata nanti dibuat tegakan gaharu juga bisa ditanam tanaman-tanaman empon-empon, misalnya jahe merah. Ini bagaimana pengalaman Bapak menanam jahe merah di bawah tegakan gaharu dan yang lainnya? Silakan Pak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dwi, jadi beliau juga sama dengan saya, dalam arti tanaman gaharu ini sudah hampir, informasi yang saya terima itu hampir bisa dikatakan hampir punah di aslinya. Nah ini saya bergerak untuk mengembangkan di Pulau Jawa. Kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak? Dari situlah saya berangkat niat jalan untuk menghijaukan yang di lereng-lereng selama ini, di lereng-lereng pegunungan, lereng Gunung Kawi, lereng Gunung Bulut. Karena lereng Gunung Kawi itu tidak punya hanya milik Malang, tapi juga ada yang sebagian ke Blitar. Oh, sebagian Blitar. Ya, dari situ kita kembangkan dari sana. Saya sosialisasi dengan teman-teman mandiri, memang tidak ada yang ini namanya mandiri lah. Jadi, ayo, saya ingin petani ke depan jangan sampai beli motor aja kredit. Jadi saya ke arah sana lah. Jadi nanti 5-6 tahun ke depan, insya Allah bisa cash tanpa harus kredit dari tanaman ini. Saya yakin itu. Tapi sekarang nggak usah dipikirkan ke arah sana, mikirnya bagaimana budidaya tanaman gaharu ini segera kita lakukan, harus segera tumbuh dan berkembang. Hasil nanti ada yang mikirkan. Termasuk saya dipertemukan beliau Pak Dwi, dipertemukan jenengan, diberikan Bu Endang. Nah ini termasuk dari perjalanan hidup tanaman gaharu. Dari situ kemudian saya berpikir lagi, setelah saya mengikuti, ternyata jahe merah ini juga nilai ekonominya sangat tinggi sekali. Kemudian pertumbuhan awal harus sinarnya agak 50-60%. Nah dari sini saya kembangkan di antara tanaman gaharu. Ternyata tumbuhnya luar biasa dari tanaman jahe ini, dengan sistem pakai sak. Ada yang pakai bataku langsung, ada yang pakai sak. Kemudian dengan harapan dari jahe ini per kilonya rata-rata 5 kilo per sak. Dengan semua pakai organik, tidak boleh menyentuh yang namanya anorganik, karena ini juga pasarnya juga semua menghendaki organik. Nah dari sini ternyata banyak yang tertarik. Harapan saya sebelum gaharu panen, jahe per bulan juga menghasilkan. Jadi ini alhamdulillah sudah terbentuk sampai ke kita sampai mulai Blitar, Ponorogo sampai ke timur sampai ke Banyuwangi. Untuk jahe merah ini kita bentuk kelompok-kelompok pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi di halaman rumah tidak perlu luas-luas. Di depan rumah hanya sedikit, tapi dengan catatan penanamannya harus per bulan, walaupun 10 sak, 20 sak, harus per bulan. Ini pemberdayaan untuk yang tidak punya lahan luas tapi lahannya sempit, tapi bisa menghasilkan yang sangat tinggi. Nah dari sinilah saya, teman-teman, ayo walaupun manfaatkan lahanmu yang sedikit, ayo dengan jahe merah. Dengan catatan, satu, kualitas harus organik, kemudian rutinitas, tiap bulan nanamnya. Jangan hanya
sporadis setiap tahun nanam seperti yang dilakukan teman-teman yang lain. 1 tahun nanam 10 hektar, 5 hektar, begitu panen tidak laku. Memang benar. Jadi kata-kata tidak laku itu agak ada benarnya. Karena apa? Kita ambil sampelnya, kita bawa ke perusahaan, kualitasnya turun nggak bisa karena ada bahan kimianya. Nah, saya pikir itu harapan saya dari pertemuan ini untuk ke depan Gaharu, kita dari komunitas Gaharu semuanya tidak mengalami kesulitan terutama marketnya, pasar. Iya. Ini yang harapan. Makanya saya harus ketemu beliau, harus ketemu jenengan. Termasuk Pak Selamat, Dr. Selamat. Jadi begini, ternyata tanaman itu yang baik itu yang tidak monokultur, heterokultur. Mungkin di bawah kelapa sawit, di bawah pohon jati ini ada Gaharu, di bawah Gaharu lagi ada jahe merah dan semuanya menghasilkan. Dalam harian atau mingguan bulanannya bisa jahe merah, ya jangka panjangnya jati dan Gaharu. Mungkin bisa tambahan dari Pak Dr. Selamat nih, silakan Pak. Mungkin setiap daerah punya lokal spesifik yang berbeda, tapi setidak-tidaknya dengan mengetahui kondisi keperbedaan itu bisa dikembangkan. Kalau di Jawa dengan jati, dengan hutan rakyatnya bisa dikembangkan tanaman bawah, maka kalau di Sumatera, mungkin daerah lain bisa dengan kebun kelapa sawit atau karet, bisa juga ditanam tanaman hutan, agroforestry, lalu di bawahnya juga tetap ditanam tanaman bawah. Dan ini merupakan harapan kita agar pemberdayaan masyarakat ke depan, tidak hanya masyarakat menunggu di satu komoditas saja, tapi bisa dengan multi komoditas sehingga menghasilkan output masyarakat bisa lebih berdaya. Saya pikir ini hal yang luar biasa dan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi titik tolak untuk kita mengembangkan ke depan. Ya, baik. Tapi Pak, sebenarnya seperti tadi yang saya aturkan di depan ya, di Kabupaten Malang, terutama ini di Pulau Jawa ini, lahan petani kan sangat terbatas. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Selamat dengan sistem agroforestry, dengan pola agroforestry. Ada tanaman hutan, tanaman perkebunan, tanaman bawah, tanaman sayur, atau kalau tanamannya sudah rindang dengan untuk tanaman tahan naungan, tanaman di bawah tegaan. Ini termasuk tanaman jahe ini tanaman bawah tegaan. Jadi intensifikasi tanaman di bawah tegaan juga Dinas Kehutanan juga ada kegiatan Wonoharma. Tanaman jahe. Itu jadi Gaharu masih bisa disisipkan untuk ditanam di tanaman di hutan rakyat. Hutan rakyat juga bawahnya masih bisa ditanami dengan tanaman semusim, termasuk tanaman di bawah tegaan, empon-empon termasuk jahe ataupun jahe merah. Oke, terima kasih Bu Endang. Jadi Bapak sekalian, terima kasih. Demikian wawancara kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan kita makin ke depan makin optimis untuk menanam tanaman-tanaman budidaya pertanian kehutanan dan kita satukan dalam model agroforestry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.